Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus Mushola Quba, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang salat Isya rahimahumullah. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat hari ini kita masih diberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendirikan qiyamul lail pada Ramadan kali ini. Salawat merangkaikan doa salam tak lupa juga kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Isya rahimahullah. Adapun judul kajian kita pada kesempatan kali ini ialah cara memperoleh ampunan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, di mana di bulan ini dibukalah pintu ampunan sebesar-besarnya untuk kita. Adapun cara memperoleh ampunan tersebut ialah yang pertama, mengerjakan puasa Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ma taqaddamu min khairi," yang artinya bagi siapa saja yang melakukan puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa Ramadan akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lampau, karena dengan syarat karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini bermaksud ialah mempercayai bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban bagi kita semua, karena puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat. Yang kedua, adapun puasa Ramadan itu bisa mengampuni dosa-dosa kita adalah karena mengharapkan pahala. Puasa Ramadan mengharapkan pahala ialah ikhlas menjalankan puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ikut puasa Ramadan karena sekarang bulan Ramadan, maka kita pun ikut-ikutan berpuasa tapi tidak ikhlas karena Allah. Dan kita pun ikut puasa karena ingin dilihat orang puasa. Selanjutnya, cara memperoleh ampunan di bulan Ramadan yang kedua adalah salat tarawih. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi, yang artinya bagi siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya itu akan menjadi penghapus dosanya. Qiyamul lail di sini bermaksud ialah salat tarawih, di mana salat tarawih dilaksanakan di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lainnya. Adapun pahala mengerjakan salat tarawih ialah apabila kita melakukannya berjamaah bersama imam, maka kita akan memperoleh pahala seperti mengerjakan ibadah semalam penuh. Sebagaimana yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadis yang artinya, bagi siapa yang melakukan salat mengikuti imam dari awal sampai akhir, maka pahalanya sama dengan beribadah semalam penuh. Cara memperoleh ampunan di bulan Ramadan yang ketiga adalah
mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, bagi siapa yang mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar, maka di Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya itu bisa menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Sama-sama kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Terjadinya pada hari-hari ganjil. Adapun malam Lailatul Qadar ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita sama-sama menjalankan Ramadan ini hingga akhir. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga kita semua bisa mendapat ampunan di bulan suci Ramadan ini. Yang selanjutnya, yang keempat, ialah memberi makan orang yang berpuasa. Dalam hadis riwayat Nabi Muhammad SAW yang artinya, bagi siapa saja yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka hal itu bisa menjadi penghapus dosanya dan mengharapkan api neraka mendekatinya. Di hadis tersebut dikatakan bahwa orang yang memberi makan orang yang berpuasa bisa menghapus dosanya. Memberi makan orang yang berpuasa bisa ketika berbuka ataupun bisa memberi makannya ketika malam hari. Memberi makan orang yang berpuasa bisa dengan segelas air ataupun dengan sebiji kurma. Adapun pahala orang yang memberi makan orang berpuasa ialah sama halnya dengan orang yang berpuasa tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, cara memperoleh ampunan di bulan suci Ramadan adalah beristighfar dan berdoa. Marilah kita sama-sama beristighfar dan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika berbuka puasa atau ketika sahur atau ketika sedang menjalankan puasa tersebut. Karena doa orang-orang yang berpuasa itu sangatlah mustajab. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Salah satu di antaranya ialah doa orang-orang yang berpuasa. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak di bulan Ramadan ini, terutama ketika sepertiga malam terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam, yaitu di sepertiga malam. Nabi bersabda, ketahuilah bahwa Tuhan kami turun setiap malam, yaitu di sepertiga malam. Seraya Nabi bersabda, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkannya. Barang siapa meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuninya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama meminta ampunan kepada Allah di sepertiga malam, karena Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam tersebut. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah, adapun cara memperoleh ampunan di bulan suci Ramadan ini ialah ada 5 cara. Yang pertama, menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua, melaksanakan sholat tarawih. Yang ketiga, melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar. Yang keempat, memberi makan orang yang berpuasa. Yang kelima, memperbanyak istighfar dan berdoa. Adapun berpuasa Ramadan, sholat tarawih, sholat Lailatul Qadar, dan memberi makan orang-orang yang berpuasa itu dengan syarat ikhlas tanpa riya. Namun jika kita melakukan semua hal tersebut dengan riya, maka itu sama saja hanya dengan bohong. Marilah kita berusaha berpuasa, sholat tarawih, dan memberi makan orang-orang yang berpuasa dengan niat ikhlas, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di sini semua bisa memperoleh ampunan.
sedikit saya tambahkan mengenai orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika berpuasa Ramadan. Yang pertama, kita harus menjaga pandangan. Kita harus menjaga pandangan dari hal-hal yang buruk, karena dengan melihat hal-hal yang buruk membuat keberkahan puasa kita bisa berkurang. Yang kedua, menjaga lisan. Kita di sini ketika kita sedang berpuasa, kita harus menjaga lisan, baik dari bergibah atau bergunjing atau berdusta. Yang selanjutnya, menjaga pendengaran. Selama Ramadan kita dilatih untuk menjaga pendengaran dari pendengaran yang tidak perlu kita dengarkan, seperti mendengarkan gibah-gibah dari orang lain. Selanjutnya, kita harus menjaga perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas yang bisa membuatkan dosa. Selanjutnya, kita ketika bulan Ramadan, ketika berbuka puasa, kita hendaknya tidak terlalu banyak makan. Karena jika kita terlalu banyak makan, kita akan merasa kenyang, sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya seperti salat tarawih setelah salat isya. Yang terakhir, ketika Ramadan ketika kita berbuka puasa, kita harus merasa was-was, karena kita tidak tahu apakah puasa yang kita jalani satu hari itu diterima oleh Allah atau tidak, sehingga kita harus merasa cemas apakah puasa tersebut diterima Allah atau tidak. Mungkin hanya segitu ceramah singkat saya pada hari ini. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari saya, karena saya hanyalah seorang pemuda yang baru belajar. Saya akhiri dengan sebuah kalimat, unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum